dan menyampaikan pembahasan dan jawaban kita dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkumpul di majelis yang penuh berkah, majelis Imam Al-Arabi Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kita hadir bertepatan 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan insyaallah kepada kita semua, kepada negeri kita, bangsa kita dan seluruh rakyat Indonesia. Dianugerahkan kita semuanya kemerdekaan yang hakiki, dan Allah Subhanahu wa taala berikan insyaallah kesehatan, afiat, panjang umur kepada segenap para guru-guru kita, bil khusus sahabat majelis Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi, dan segenap para ulama, para masyayikh, para asatidzah, terutama yang baru saja menyampaikan nasihat kepada kita, Kiai Haji Munawwar Asli, insyaallah diberikan sehat, afiat, panjang umur, dan Allah Ta'ala berikan insyaallah anugerahnya kepada kita sekalian, dijadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, pada pagi hari ini babnya pun juga tepat, bab tentang syukur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala janjikan ditambahnya nikmat kalau bila mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasykuru nikmat rabbikum in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah, syukuri nikmat Tuhan kalian apabila kalian betul mengabdi beribadat kepada Allah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasykuruni wa la takfurun, wasykuruni wa la takfurun. Syukur untukku, jangan kufur kepada Allah taala. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, aku tambahkan nikmat atas kalian. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian kufur akan nikmat Allah, maka siksa Allah amatlah pedih. Syukur atas semua nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Gak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kita melainkan semuanya dari Allah Ta'ala. Syukur itu dasarnya, pondasinya ma'rifat, ma'rifatul abad, anna jami'a ma bihi minan ni'am min Allah wahdah. Syukur landasannya adalah pengenalan hamba. Hamba mengenal, menyadari kalau semua nikmat yang ada pada diri dia semuanya dari Allah Ta'ala yang Maha Esa, bukan dari yang lain, dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuhu. Dan dengan hal inilah kita didoktrin Allah dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Gak ada nikmat yang ada pada kalian melainkan semuanya dari Allah. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat pikiran, nikmat waktu luang, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat bisa hadir majelis, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa untuk kita baca dan kita renungi, kita mendoktrin diri kita dengan hal tersebut setiap hari, pagi dan sore hari. Allahumma ma bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik. Kita selalu diajarkan untuk berucap, ya Allah, tidaklah saya memiliki, merasakan, mendapatkan nikmat pada pagi hari ini atau malam hari ini, nikmat yang ada pada diri saya ataupun pada siapapun dari makhluk-makhlukmu, melainkan semua nikmat itu datangnya dari Allah Ta'ala yang Maha Esa, bukan dari yang lain. Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuhu. Karenanya itu, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintai Allah karena Allah sudah kasih kita nikmat yang banyak kepada kita. Allah Ta'ala cekokin kita dengan nikmat yang gak ada berhentinya dari Allah Ta'ala. Kita maksiat, oksigen kita gak pernah diputus. Kita maksiat kepada Allah Ta'ala, denyut jantung kita gak diputus. Kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya Allah Ta'ala gak diputus kepada kita sekalian. Allah Tuhan kita yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Renungin nikmat Allah. Di antara manfaat merenungi nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian itu, di antara manfaat terbesarnya adalah
menumbuhkan di dalam hati cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menyadari betapa Allah sangat penyayang kepada hambanya, penuh cinta kepada hambanya. Alhamdulillah. Nah, itu disebutkan di dalam hadis, awwal man yud'a ila jannah al-hammadun. Orang yang pertama dipanggil antriannya masuk surga, orang yang pertama dipanggil ke surga, tahu gak siapa? Al-hammadun. Orang-orang yang banyak memuji kepada Allah Ta'ala, banyak bersyukur memuji kepada Allah Ta'ala. Siapa mereka? Nabi bilang alladzina yahmadunallaha ta'ala ala kulli hal. Orang yang selalu memuji kepada Allah Ta'ala dalam setiap keadaan. Dikasih apa aja dia syukur, dikasih apapun dia memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya fasyakar wa butuliya fasabar wa zulima faghafar wa zalama fastaghfar. Barang siapa yang dikasih nikmat terus dia syukur, dikasih ujian bala musibah kemudian dia bersabar, kemudian dia bikin dizalimi, diganggu, dia memaafkan, dan dia berbuat kezaliman, berbuat kesalahan, berbuat maksiat, fastaghfar, beristighfar kepada Allah. Terus Nabi diam. Sahabat tanya, malu ya Rasulullah, orang yang begini nih, yang punya 4 hal ini kenapa? Apa yang dia dapat? Apa benefitnya? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka besok yang hari kiamat itu mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nikmat yang kurang, yang ada syukur kita yang kurang. Kita kurang syukur. Nikmat dari Allah Ta'ala enggak kurang. Alhamdulillah, negeri kita, negeri Indonesia, ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tapi nikmat Allah di negeri kita gede banget. Nikmat Allah di negeri kita gede banget. Alhamdulillah, kita masih bisa kumpul hadir majelis kayak begini. Gak banyak orang negeri-negeri lain yang mana orang bisa kumpul hadir majelis kayak begini itu gak banyak. Tapi kita diberikan keistimewaan bisa kumpul hadir majelis kayak begini. Gak dilarang sama pemerintah, disupport sama pemerintah. Alhamdulillah, negeri yang aman. Kita bisa kumpul, kita gak takut ada bom meledak di tengah-tengah kita, gak takut ada peluru nyasar, gak takut ada ranjau, gak takut ada bom nyasar. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di tempat ini bisa hadir majelis, ya, kita berzikir, hadir kumpul dalam cinta satu sama lain. Kita kumpul di sini gak ada rasa dengki, gak ada rasa iri satu sama lain. Ini nikmat yang paling gede. Tahu gak? Ngumpulnya orang di zaman sekarang lebih dari 10 orang, gak ada kebencian antara mereka satu sama lain, itu barang langka, hal yang langka. Oh, kita bisa ngumpul segini banyaknya, gak peduli ini dari suku mana, di kampung halamannya di mana, di asal negaranya dari mana, gak peduli itu semuanya. Kita semuanya ngumpul dalam cinta satu sama lain. Nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Makanya ada nikmat disyukurin. Tahu gak? Di antara bentuk syukur tuh nikmat yang Allah Ta'ala kasih kepada kita, pakai untuk ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu nikmat. Kita dikasih kesehatan, pakai buat ibadat. Dikasih masa muda, pakai buat ibadat. Dikasih harta, pakai buat ibadat. Itu bentuk syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Itu syukur sarful abad jami'ma Allah alaihi lima khuliqa li ajlihi. Makna syukur itu ketika seorang hamba menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk tujuan penciptaannya, yakni untuk ibadat kepada Allah Ta'ala. Hartanya dipakai buat ibadat, nafasnya dipakai buat ibadat, umurnya dipakai buat ibadat, sehatnya dipakai buat ibadat, keluarganya dipakai buat ibadat. Niswatun aunan ala sholahi, pasangannya dia untuk mensupport ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga syukur itu nikmat Allah Ta'ala jangan dicederai dengan maksiat, jangan dipakai buat maksiat. Kalau kita berada dalam satu nikmat, jaga itu nikmat. Jangan sampai itu nikmat kita kufurin. Nikmat kalau nggak disyukurin alias dikufurin, dicabut oleh Allah Ta'ala. Terus nikmat kalau sudah dicabut itu nggak balik lagi, jarang balik lagi kepada seseorang. Karena itu Rasulullah selalu pesan, ya Aisyah, ahsini mujawaratihin ni'am, perbaikilah sikapmu
di dalam menyikapi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berbagus. Karena sallallahu alaihi wasallam yujillun ni'mah wa indaka. Rasulullah mengagungkan nikmat, sekecil apapun itu nikmat diagungkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ngerendahin, enggak ngecilin nikmat. Itu man lam yashkur ala qalil min ayatil katsir. Orang kalau enggak mensyukuri nikmat yang sedikit, dari mana bakal datang kepada dia nikmat yang banyak? Tahu enggak? Syarat untuk bahagia itu bukan keberadaan materi yang banyak, enggak. Tapi untuk bahagia itu adalah qanaah, puas dengan apa yang dibagi, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intar bil maghzumi ishta muna'aman wa illam takun tarda bihi ishta fi hazan. Kalau kamu ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah untukmu, kamu hidup dalam nikmat. Tapi kalau kita enggak ridha, kita uring-uringan, maka kita akan selalu bersedih, akan selalu susah. Syukurin apa yang ada. Semua orang perlu bersyukur. Rakyat harus bersyukur, pejabat harus bersyukur, menteri harus bersyukur, presiden mesti bersyukur, wali kota mesti bersyukur, camat mesti bersyukur, aparat mesti bersyukur, semua orang mesti bersyukur. Syukurnya itu apa yang dia punya jangan dipakai buat maksiat. Apa yang dia punya jangan dipakai untuk nyusahin orang lain, untuk ngejahatin orang lain. Alhamdulillah kita diberikan kemerdekaan. Tahu nggak, mau merdeka itu susah. Mau merdeka itu susah. Kita dalam penjajahan bukan 10, bukan 20 tahun, ratusan tahun dalam penjajahan. Prosesnya berliku-liku hingga Allah yang Maha Esa, Allah yang memberikan anugerah kemerdekaan kepada kita sekalian. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat, tahu gak, yang punya andil para pejuang dengan jihad mereka, dan juga ulama dengan ilmu mereka, pendakwah dengan dakwah mereka, orang yang ngajak silaturahmi, yang ngajak saling cinta, saling bersatu. Selama orang masih berpecah belah, jangan harap bisa merdeka. Mempersatukan orang, segala hal-hal yang bisa bikin pecah belah, nah itu diobatin, disingkirkan. Yang bisa bikin kebencian, kedengkian itu disingkirkan. Menggabungkan rakyat dalam cinta, dalam kasih, dalam persatuan, menyingkirkan pecah belah di antara mereka, saling mencintai, saling erat hubungan, bersatu satu sama lain. Subhanallah. Dan juga dengan tangisan air mata, dengan linangan air mata yang ditumpahkan waktu sujud. Nah, dengan itu kita semuanya yang melancarkan kemerdekaan buat rakyat Indonesia ini. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita setelah kita merdeka, jangan mau lagi kita balik kepada zaman penjajahan. Tahu gak cara gampang buat ngejajah rakyat itu bagaimana? Pertama, bikin mereka pecah belah. Bikin pecah belah, bikin mereka saling membenci, bikin mereka saling mendengki, bikin mereka saling iri, bikin mereka saling berkata-kata buruk. Nanamin ini semua untuk memecah belah umat. Waliyadzubillah min dzalik. Allah Ta'ala berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian saling berselisih, bertengkar satu sama lain, niscaya kalian akan gagal. Selama orang masih berpecah belah, jangankan 350 tahun, 1000 tahun juga nggak bakalan merdeka. Selama mereka berpecah belah, itu dia merdeka. Jangan mau kita dipecah belah. Jangan mau kita diajak untuk saling membenci, saling mendengki. Jangan mau kita diajak untuk saling merendahkan sesama muslim satu sama lain. Jangan kita bilang ini negeri udah hancur, ini rakyat udah gak ada yang baik sama sekali. Nabi bilang di dalam hadis, man qala halakan nas wa huwa awwaluhum wa huwa ahlakuhum. Yang bilang manusia semuanya binasa, yang ngomong dia yang pertama binasa, kata Rasulullah. Yang ngomong adalah orang yang paling binasa, yang paling celaka. Waliyadzubillah min dzalik. Salah satu bentuk husnudzan adalah sangka baik kepada kaum muslimin. Kalau mereka ini masih punya harapan, masih punya kebaikan, masih ada harapan untuk menjadi orang baik. Subhanallah, kita syukur Allah Subhanahu wa taala ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Negeri kita ini alhamdulillah kita dalam nikmat. Subhanallah, orang itu kalau melihat negeri kita, negeri Indonesia, keramahan mereka, kasih sayang mereka, persatuan mereka, majelis yang ada. Tahu gak, maulid paling semarak di mana? Di bumi Indonesia. Sholawatan paling semarak di mana? Di bumi Indonesia. Pondok pesantren paling banyak di mana?
Bumi Indonesia. Santri paling banyak di mana? Di Indonesia. Makam para wali-wali dan sholihin paling banyak di mana? Di Indonesia. Kiai paling banyak di mana? Di Indonesia. Alhamdulillah, yang hadir kalau acara pengajian, masya Allah, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, atau lebih daripada itu semuanya. Nikmat yang patut kita syukuri. Jadilah kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu law u'tiya rajul min ummati dunya wa ma fiha. Seandainya seseorang dari umatku ini diberikan oleh Allah taala dunia seisinya, tsumma qala alhamdulillah. Kemudian dia berucap alhamdulillah, maka ucapan dia alhamdulillah ini, ucapan dia alhamdulillah itu lebih mahal, lebih berharga daripada nikmat dunia seisinya. Alhamdulillah, alhamdulillah tamla'ul mizan, kata Rasulullah. Alhamdulillah memenuhi timbangan mizan besok di hari kiamat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah taala atas segala nikmat yang Allah taala anugerahkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dijadikan kita hamba yang tahu berterima kasih kepada Allah, yang tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghargai nikmat dan juga menghargai orang-orang yang dikirim oleh Allah untuk nyampein nikmat tersebut kepada kita sekalian. Allahumma ja'alna minasyakirin, Rabbi inna syakirin, wa tawaffana muslimin, nab'ath minal aminin fi zumratis sabiqin bi jahi Taha Rasul, jud rabbana bil qabul wa hab lana kulla sur, rabbi istajib lana amin. Atak rabbi jazil, kul fi'alik jamil, wa fika manna tawil, fajud ala tami'in ya rabb al khilaf من فعل ما لا يطاق فأمن بفك الغلاب لمن بذنب رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المذيب واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصراف وحان حين الحمام وزاد رشد الجميل. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.